Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-237 dari 1000 hadis hafalan. Temanya adab berkait menguap. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala at-tasa'ubu menguap, kelakepan itu minas syaitan, dari setan. Artinya diantara usaha setan untuk mengadakan pengrusakan. Fa idza tasa'aba apabila menguap ahadukum satu di antara kamu falyaruddahu supaya mengekangnya, mengendalikannya. Mastata'a semampunya. Fa inna ahadakum maka sesungguhnya satu di antara kamu idza qala ketika mengatakan ha, kadang bahasa dengan dhaqika syaitan, setan tertawa. Artinya merasa berhasil membuat gangguan dan menghinakannya. Rawal Bukhari berkani Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, sebagai bukti kesempurnaan Islam sebagai syariat, bimbingan orang menempuh perjalanan sehingga semua perilaku dari kehidupannya maslahat dan aman dari penggelincirnya, akhirnya mendapatkan keamanan. Nah, bukti syariatnya sempurna yang membimbing demikian, semua hal dibimbingnya sampai menata diri ketika menguap itu bimbingan syariatnya seperti apa. Itu tanda sempurnanya Islam yang kita wajib untuk mensyukuri. Kemudian bacaan nomor 2, ketika manusia bergaul, lingkungan pergaulannya luas. Entah makhluk di depan makhluk atau makhluk di depan Allah. Dan keduanya dibimbing sehingga perilakunya baik, sopan, terhormat. Di depan Allah dia sebagai hamba yang tulus, yang tunduk. Di depan makhluk sebagai seorang anggota masyarakat yang maslahat pada lingkungan.
Itulah Islam membimbing kepada kita maslahat di semua sisi ketika memiliki hubungan seorang hamba di depan Allah, seorang anggota masyarakat di tengah-tengah lingkungannya. Sehingga ketika orang minta pada Allah untuk diberikan hasanah di dunia, hasanah di akhirat, terjaga neraka, nanti akan terpenuhi semuanya. Kemudian bacaan yang ketiga, ada pihak yang hendak merusak. Ada pihak yang hendak merusak untuk kebaikan orang Islam. Maka selain kebaikan ditempuh untuk dikerjakan, bahaya juga dikenali untuk dihindarkan. Karena yang namanya orang takwa termulia di sisi Allah Ta'ala, sementara takwa itu maknanya orang yang bisa jaga diri. Maka dua hal harus diketahui. Sebagaimana perbincangan antara Umar bin Khattab dengan orang lain. Umar tanya, apa itu takwa? Dijawab, bagaimana sikapmu ketika kamu berjalan yang hendak kamu lewati full duri? Jawabnya, ya membelalakkan mata. Di tempat yang aman, disitulah kaki dilangkahkan, duri-duri ya dihindarkan. Ya gitulah sikap orang yang takwa, jalan keselamatan ia tempuh, mengenal jalan bahaya itu dihindari. Selain kita mengenal syariat untuk dikerjakan, syariat juga memberitahukan akan bahaya-bahaya. Nah, kita juga harus mengenal, dan bahaya itu berasal dari setan. Itu penisbatannya. Karena kebaikan dinisbatkan, disandarkan kepada Allah, kejelekan dinisbatkan, disandarkan kepada setan. Setan maknanya sesuatu yang jauh dari kebenaran. Entah manusia punya sifat jauh dari kebenaran, nah itu namanya juga ketemplean sifat setan. Hindarilah, bersihkanlah. Atau setan dari jenis jin yang dimotori oleh iblis, yang telah bersumpah, fa bi izzatika la'ughwiyanahum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, demi maha perkasamu, nah gitu sumpah indahnya. Tapi sayang sumpahnya bukan untuk ketaatan, tapi sumpahnya pengokoh kemaksiatan. Ia mengatakan, An'ata makan saya sesatkan semuanya. Ini betul-betul bahasa pembangkangan pol. Menggunakan nama Allah sebagai jaminan, mengagungkan, tapi kok untuk kemaksiatan, itulah iblis. Nah, ternyata iblis berusaha untuk merusak sampai memiliki semangat demikian. Makanya orang itu harus mengenal langkahnya untuk dihindari. Lalu perjalanan yang keempat, setelah mengetahui perangkap setan, maka jauhi di antara perangkapnya yang sangat luas. Salah satunya adalah setan berusaha manusia itu menguap. Ternyata itu memiliki resiko besar. Memiliki resiko besar. Bukan sebatas menguap itu kesyukuran. Pengen tidur pulas, ngantuk, iso ngleser, bukan semata itu. Kalau cuma sepatah itu memang rahmat Allah, manusia diberikan alat istirahat dengan cara ngantuk karena lelah, diistirahatkan untuk mencari kebugaran supaya bila sudah bugar nanti semangat beribadahnya itu adalah baik. Yang seperti itu alami, normal, anugerah. Tetapi program setan bukan untuk itu. Mungkin untuk menggagalkan ibadah atau merusak adab. Itunya setan berusaha bagaimana orang itu punya kelelahan.
Ketika lelah, badan butuh pasok oksigen yang banyak. Nah, disitulah nanti dia akan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Proses menguap bisa dibilang salah satu sisi berkait gangguan setan dari sisi itu. Entah itu dibikin lelah pikirannya, termasuk juga dibikin lelah badannya, dengan saluran untuk terpasoknya oksigen mungkin setan menghalang-halangi. Semisal andaikan selang bila dibiarkan lancar, itu ketika ditekan sempit menjadi ada penekanan besar, ya mungkin dari sisi situ, sehingga ketika menghirup salurannya disempitkan sehingga pasok oksigen ke badan menjadi sedikit, akhirnya terasa lelah, akhirnya mendorong untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan proses menguap seperti itu, setan mendapatkan manfaat. Dilelahkan badannya, loyo ibadahnya. Dilelahkan badannya menghirup oksigen. Ketika nggak punya adab, mulut terbuka, kemudian bersuara, adabnya jatuh, setan menghinakannya. Nah, itu kan perkara yang amat sangat bahaya. Itulah kejelekan dinisbatkan kepada setan. Kemudian yang kelima, apa antisipasinya ketika menghadapi hal seperti itu? Pertama, ketika berkaitan dengan peribadatan, bila lelah istirahatkan dulu. Ada istirahat siang, ada istirahat malam. Istirahat malam sekitar jam 10-an istirahat. Cukup nanti sekitar waktu sahur dia bisa bangun untuk menyambut rahmat Allah. Entah Allah turun ke langit dunia memberikan ajang jembar, berdoa dikabulkan, minta ampunan diampuni, mengadu Allah menanggapi. Itu setelah istirahat cukup, itu istirahat malam. Yang kedua, istirahat siang dengan nama qailullah, istirahat siang. Kapan itu? Di waktu duha al-kubra, duha yang besar. Kapan duha yang besar? Mendekati zuhur tapi belum zuhur. Di situ direbahkan sejenak, 5 menit, 10 menit misalnya, sehingga ngantuk menjadi hilang, nanti zuhuran menjadi semangat. Karena ngantuknya telah hilang, badan fresh. Nah, itu diantara sebab untuk menjaga kebugaran sehingga setan tidak berkesempatan, karena badan disehatkan. Kemudian yang kedua, isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Karena setan datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah, termasuk orang berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu nanti bisa untuk menanggulangi dari bahaya setan yang membuat badan lelah, belum waktunya ngantuk menjadi ngantuk. Itu bila ada potensi gangguannya seperti itu. Kemudian langkah berikutnya selain menyiapkan diri juga isti'adzah. Kemudian yang ketiga adalah supaya ketika menguap itu dikekang, dikendalikan. Dengan mulut tidak terbuka. Bila masih kuat untuk terbuka, ya tangan dikirimkan untuk menutup mulut. Betul-betul rapat, jangan sampai tangan diangkat tapi suaranya tetap bersuara karena mulutnya terbuka. Karena ada orang menguap itu hanya tangan diangkat tapi mulut tetap terbuka, sehingga suara pun juga masih terdengar. Ini termasuk gagal. Namanya falyarudda mastato', ya kendalikan semampunya. Rahangnya gak kuat, ya tangannya ditutupkan rapat-rapat sehingga setan tidak menghinakan dengan suara. Bab tertawanya setan dengan suara yang ada itu untuk penghinaan, sehingga orang akan dapat komentar, jane yang ganteng, jane ayu, tapi suaranya kok kaya sapi. Nah, itu kan akan dijatuhkan. Karena seolah sapi bila menguap itu mungkin juga nggak bisa menutup.
sehingga nanti manusia akan jatuhkan, jelekkan program setan. Makanya ketika menutup itu supaya ditutup dengan sempurna. Itulah sempurnanya Islam, ternyata membimbing semuanya, sehingga ketika dipenuhi bukan sebatas pahala didapatkan, tetapi adab, kehormatan, wibawa pun juga akan didapatkan. Itulah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, ada yang melebihi, sehingga siapa yang berislam akan mendapatkan penghormatan entah di depan Allah, kemudian juga di depan makhluknya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.